Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan mempelajari cara mengecek kode error pada unit UD-Truck Questar Euro 3 semua varian, baik itu 250, 280, 330 ataupun 370 teman-teman. Jadi kode error ini adalah di mana ada kerusakan yang kebaca sama sensor ataupun ECU pada Questar, dia akan mengirimkan sinyal di mana kode kerusakan itu terjadi teman-teman. Nah, cara untuk mengeceknya itu kita tekan ini teman-teman. Nih, yang paling kanan kita pilih nomor 6 teman-teman, diagnostik. Kita ke bawah, pencet tombol ini. Nah, diagnostik ya teman-teman. Nih, baca kesalahan, pilih nomor 4 teman-teman. Nah, ini kan ada dua nih teman-teman. Dia kan ada IMS, ada IECU. Kalau IMS itu biasanya tuh ngebacanya untuk di bagian komponen-komponen mesin teman-teman biasanya. Kalau IECU itu biasanya ke sensor-sensor kebanyakan teman-teman. Sensor-sensor di selain di mesin lah teman-teman. Tapi ada juga yang pengaruh sebagiannya tuh di mesin teman-teman. Nah, jadi untuk melihatnya itu kita pencet ini. Nih, ini ada kode P0087 nonaktif. Jadi nonaktif itu adalah kode dimana kode itu udah gak aktif buat saat ini teman-teman. Artinya dia pernah kejadian tuh, tapi cuman historinya aja teman-teman. Artinya dia nggak ada kerusakan buat saat ini teman-teman. Nah, jadi misalnya ada mekanik nih yang minta foto ataupun informasi mengenai kode apa sih yang ada di unit sampean. Nah, jadi bisa kasih tahu gini teman-teman, atau ini bisa dipoto aja teman-teman, terus kirimkan ke mekanik yang memintanya ataupun mau mencari informasi mengenai kode tersebut teman-teman. Biasa kalau non aktif ini sih nggak terlalu penting sih teman-teman. Nah, yang jadi permasalahan itu kalau kodenya statusnya aktif teman-teman. Kalau dia statusnya aktif itu berarti ada kerusakan yang terjadi pada unit tersebut teman-teman. Nah, untuk ngebacanya ini ya, ini ada filenya teman-teman, ada DTC nya sendiri. Nah, jadi bisa komen atau lihat di deskripsi video saya untuk link untuk mengetahui PDF data-data apa saja yang dimaksud pada kode-kode yang ada di sini teman-teman. Nah, contohnya kayak gini nih, misalnya ini P sekian-sekian nih teman-teman. Nah, itu kita nggak bisa ngebacanya secara langsung teman-teman, tapi itu ada kayak manualnya itu teman-teman ya. Jadi manualnya itu berisi tentang terjemahan dari kode-kode kerusakan teman-teman. Nih, ya kurang lebih seperti itulah teman-temannya. Nah, untuk mengetahui frekuensi atau kapan sih kode terakhir nonaktif ini terjadinya aktifnya, nah kita pencet ini aja teman-teman. Nih, nah itu kejadian sebelumnya itu ada keterangannya di sini, tanggal 29 bulan 1 tahun 2025. Nah, kalau saat ini kan tanggal 8 bulan 2 tahun 2025. Nah, ini jumlah kejadiannya 2 kali teman-teman. Nah, tapi sekarang udah nggak aktif lagi ya. Nah, kita pencet kembali aja teman-teman. Nah, ini untuk ECU nya teman-teman, kita pilih ke bawah juga teman-teman. Nah, tidak temukan kerusakan, artinya itu aman ya teman-teman. Nggak ada histori maupun kerusakan yang terjadi pada ECU teman-teman. Maksudnya ada sensor-sensor ataupun komponen-komponen elektrikal yang ngirim sinyal ke ECU bahwa ada kerusakan pada komponen tersebut. Berarti nggak ada teman-teman ya. Nah, jadi saya ulangin lagi. Jadi misalnya ada mekanik ataupun orang dealer atau siapapun ya yang mau mencari informasi ataupun mau minta keterangan kodenya apa pak, ada kode aktif nggak? Nah, itu cukup teman-teman pilih yang tadi IMS. Nah, ini sampean foto terus kirim ke mekanik. Nah, di ECU nya pun sama, di foto dikirim ke mekanik, fotonya yang jelas ya. Nah,
Nah, terus untuk menghapus ya teman-teman. Nah, ini jangan kalau bisa ya teman-teman, jangan itu kita foto dulu tuh apa kodenya tuh buat diartiin teman-teman. Atau kita mau mencari kerusakannya teman-teman. Kita foto dulu atau kita catat dulu teman-teman ya, terserah lah. Yang baik itu di IMS ataupun di ECU. Nah, setelah misalnya ada perintah untuk menghapus kode itu, misalnya kodenya udah di nonaktif nih, ataupun mau kita coba hapus nih. Nah, kita pilih hapus kesalahan teman-teman. Nah, untuk menghapusnya itu passwordnya itu adalah 4321 teman-teman. Jadi kita ini masukkan kata sandi nih, perintahnya nih. Kita pilih 4, enter, 3, enter, 2, enter, 1. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ada dua nih, IMS sama ECU nih. Yang mana mau kita hapus nih? Nah, kalau misalnya IMS kita pencet ini, kita lanjut. Dihapus semua kesalahan non-aktif. Nah, jadi semua kesalahan yang non-aktif, baik pun itu aktif, itu bisa dihapus dari sini. Nah, kita kembali lagi teman-teman. Begitupun di ECU-nya teman-teman. Nah, kalau misalnya ECU-nya tadi ada kode-kode yang non-aktif ataupun non-aktif, ya kita bisa hapus dari sini ya teman-teman. Nih. Nah, kita kembali ke baca kesalahan teman-teman. Kita cek lagi nih. Nah, tidak ditemukan kerusakan kan. Nah, kalau tadi kan kita ada tuh kode P berapa tadi, 0087 kalau nggak salah. Itu kan nonaktif statusnya. Nah, ini udah dihapus nih story-nya nih, berarti nggak aktif lagi. Nah, kalau ECU-nya pun sama nih. Nah, perlu diingat teman-teman ya. Nah, tidak semua kesalahan itu bisa dihapus teman-teman. Jadi misalnya kesalahannya itu statusnya aktif teman-teman. Misalnya dia dihapus, ya mungkin dia bisa buat sesaat teman-teman. Nah, tapi dia balik lagi teman-teman, muncul lagi tuh kesalahannya tuh, errornya tuh. Nah, teman-teman harus mencari dulu tuh apa tuh yang jadi kode errornya tuh. Apakah sensor ataupun apa yang rusak gitu kan. Jadi teman beresin dulu tuh masalahnya tuh sampai dia statusnya jadi kode non-aktif, barulah teman bisa ngapus kodenya tersebut. Nah, untuk saya ulangi lagi, untuk arti dari kode-kode itu teman-teman bisa lihat di deskripsi saya. Itu saya kirimin link untuk file manual buat terjemahan kode-kode error pada unit Nissan UD Quester ini teman-teman. Baik teman-teman, sekian, terima kasih atas tontonannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, baik itu driver ataupun mekanik teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen, insya Allah saya akan bantu jawab. Sekian, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.